Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan Serut yang dipimpin oleh Ratu Agung. Ratu Agung merupakan seorang pangeran dari kerajaan Majapahit. Konon, dia adalah penjelmaan dewa dari Gunung Bungku yang bertugas mengatur kehidupan di bumi. Ratu Agung memerintah kerajaan Sungai Serut dengan sangat arif dan bijaksana. Dia sangat disegani oleh rakyatnya. Adapun letak kerajaan Serut tidak jauh dari Sungai Serut. Ratu Agung memiliki 6 orang putra dan seorang putri. Putra pertama bernama Pangeran Anak Dalam, sedangkan anak terakhir Ratu Agung diberi nama Putri Gading Cempaka. Waktu cepat berlalu, Putri Gading Cempaka tumbuh menjadi gadis yang sangat dewasa dan memiliki wajah yang sangat cantik. Begitu pula dengan Ratu Agung yang kian menua di usianya. Suatu ketika, Ratu Agung mengalami sakit keras. Ratu Agung memberikan wasiatnya kepada anak-anaknya. Ayah berharap kalian semua tetap bersatu, baik dalam suka maupun duka. Dan seandainya suatu saat nanti kerajaan Sungai Serut ditimpa musibah, ayah minta kalian pergilah ke Gunung Bungku. Nanti di Gunung Bungku akan datang seorang raja yang berjodoh dengan anak gadisku tercinta. Setelah Ratu Agung wafat, Pangeran Anak Dalam menggantikan ayahnya menjadi seorang raja di kerajaan Serut. Ia mendapatkan gelar Raja Anak Dalam. Raja Anak Dalam melanjutkan keadilan dan juga kebijaksanaan ayahnya, sehingga di bawah kekuasaannya rakyat tetap hidup dalam makmur. Pada suatu hari, datanglah seorang putra mahkota dari kerajaan Aceh bernama Pangeran Raja Muda Aceh. Beliau ingin meminang Putri Gading Cempaka. Sang pangeran datang bersama pasukannya memakai kapal layar. Mohon ampun Baginda Raja Anak Dalam, kami merupakan utusan Pangeran Raja dari Kerajaan Aceh. Saat ini beliau sedang menunggu di atas kapal yang sedang bersandar di dermaga. Apa yang dapat saya bantu untuk pangeran kalian? Sebenarnya maksud kedatangan kami ke sini ialah untuk menyampaikan pinangan Pangeran Raja Muda Aceh kepada Putri Gading Cempaka. Raja Anak Dalam kemudian melakukan mufakat dengan saudaranya. Sementara itu para utusan diminta untuk menunggu sebentar. Tak beberapa lama kemudian, mereka pun kembali menemui para utusan Pangeran Raja Muda Aceh untuk menyampaikan hasil mufakat yang sudah mereka putuskan. Maafkan kami, wahai utusan Pangeran Raja Muda Aceh. Kami memutuskan untuk tak menerima pinangan Pangeran Raja Muda Aceh. Betapa kagetnya utusan Pangeran Muda Aceh. Mereka pun memberitahukan berita penolakan tersebut kepada Pangeran Muda Aceh. Sangat keterlaluan. Mereka berani menolak pinanganku. Pangeran Muda Aceh menjadi murka. Dia langsung menantang Raja Anak Dalam untuk berperang. Perang besar antara kerajaan Aceh dan kerajaan Sungai Serut akhirnya tak dapat terhindarkan. Perang akhirnya berlangsung sampai berhari-hari dengan memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Akhirnya Raja Anak Dalam dan ke-6 saudaranya langsung pergi menuju Gunung Bungku. Sepeninggalan Raja Anak Dalam ke Gunung Bungku, kerajaan Sungai Serut menjadi kacau. Kemudian datanglah beberapa bangsawan dan menguasai kerajaan tersebut. Namun terjadi pertikaian untuk memperebutkan wilayah kekuasaan tersebut. Pertikaian tersebut didamaikan oleh Maharaja Sakti, seorang pengelana dari kerajaan Pagaruyung. Kemudian mereka meminta supaya Maharaja Sakti menjadi raja di kerajaan Serut. Upacara penobatan Maharaja Sakti pun akan dilakukan di Balairung, kerajaan Pagaruyung. Sejak saat itu, kerajaan Sungai Serut berganti nama menjadi kerajaan Bangkahulu. Namun dikarenakan hujan dan badai yang tak kunjung berhenti, acara penobatan pun dibatalkan. Pada malam harinya, Baginda
Maharaja Sakti bermimpi melihat seorang bidadari sedang menari-nari ketika sedang hujan badai. Namun ajaibnya, tidak sedikit pun tubuh si bidadari basah terkena air hujan. Sang bidadari lalu pergi menuju ke Gunung Bungku. Seorang peramal pun menafsirkan mimpi tersebut. Ampun Baginda, ternyata bidadari yang cantik itu ialah Putri Gading Cempaka, putri penguasa wilayah ini di masa lalu. Sekarang ia tinggal di Gunung Bungku bersama keenam saudaranya. Kalau Baginda bisa membawa sang putri kembali kemari, Baginda akan membawa kerajaan ini kembali akan menjadi sebuah kerajaan yang kuat. Kemudian ia mengutus 4 bangsawan dan beberapa pengawalnya untuk menjemput Putri Gading Cempaka di Gunung Bungku. Sesampainya di sana, mereka menghadap Raja Anak Dalam. Ampun Baginda, kami merupakan utusan dari tuanku Baginda Maharaja Sakti. Beliau ialah penguasa kerajaan Bangkahulu yang dahulunya adalah kerajaan Sungai Seru. Atas titah beliau, hamba diminta untuk menjemput tuanku Putri Gading Cempaka dan tuan-tuan semua. Baginda Maharaja Sakti bermaksud mengangkat tuanku Putri Gading Cempaka menjadi permasyuri di negeri Bangkahulu. Raja Anak Dalam bersama saudara-saudaranya menerima pinangan Maharaja Sakti sesuai dengan wasiat ayah mereka. Akhirnya pesta pernikahan Putri Gading Cempaka dengan Maharaja Sakti juga dilangsungkan di Bangkahulu. Pesta berlangsung meriah sebab bersamaan dengan upacara penobatan Maharaja Sakti menjadi raja di negeri Bangkahulu. Sesudah menikah, dibangunlah istana baru yang megah sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena letak itu ada di kuala Sungai Lemau, maka kerajaan tersebut diganti nama menjadi Kerajaan Sungai Lemau. Baginda Maharaja Sakti memimpin kerajaan Sungai Lemau dengan arif dan bijaksana. Ia dan permasyurinya Putri Gading Cempaka hidup bahagia.